fikih udhiyah, fikih kurban yang mungkin sebentar lagi akan kita laksanakan prakteknya. Di sebagian hadirin hadirat Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, agar bertambahlah wawasan kita terhadap ibadah kurban ini, maka kita bahaslah di sini seberapa yang bisa kita bahas. Bahasa Arab daripada berkurban itu adalah al-udhiyatu. Al-udhiyah, makanya hari rayanya disebut Idul Adha. Udhiyah itu artinya kurban. Kalau menyembelih itu adzabhu. Nah, beberapa faedah di sini. Al-aslu fil udhiyati qauluhu ta'ala. Dalil tentang penyembelihan hewan kurban itu dari firman Allah Ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah. Nah, dan salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah hewan kurban. Itu yang pertama. Kemudian juga hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Sayyidatuna Aisyah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'amila banu Adam yauman nahri min amalin ahabba ilallahi ta'ala min iraqatid dam. Tidak ada perbuatan yang lebih Allah sukai dari perbuatan manusia pada hari raya kurban, melainkan menumpahkan darah. Artinya menumpahkan darah pada hari raya Idul Adha itu adalah amal yang paling Allah sukai. Tak ada amal yang lebih Allah cintai daripada menumpahkan darah itu. Nah, An Anasin radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabasyaini amlahaini aqranaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban dengan 2 kibas, 2 kambing amlahaini. Amlahaini itu artinya putih warnanya, yang bertanduk kedua-duanya. Nah, kemudian kapan waktu berkurban itu boleh dilaksanakan? Yadkhulu waktu tadhiyati, masuk waktu berkurban itu idza tala'ati syamsu yauman nahri, apabila matahari tanggal 10 Zulhijjah terbit. Bukan fajar, matahari. Matahari terbit tanggal 10 Zulhijjah. Wa madha qadru rak'ataini wa khutbataini khafifataini, dan sudah berlalu masa yang cukup untuk melaksanakan 2 rakaat yang ringan dan 2 khutbah yang ringan. Kita kira-kira saja, salat 2 rakaat yang ringan butuh berapa menit kira-kira? 5. 2 khutbah yang ringan butuh berapa menit kira-kira? 7. Kita bilanglah 10 lah. Nah, 10 menit sebenarnya itu udah cukup panjang juga. Kalau rukunnya saja semenit selesai. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ittaqullah. Nah, dah duduk. Habis itu nanti yang kedua baru alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ittaqullah, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Nah, qul huwallahu ahad misal, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Selesai 2 menit. Tak sampai udah. Kalau seandainya yang rukunnya saja. Nah, tapi ini kita bilanglah pakai isi sedikit lah. Nah, maka 10 menit. 15 menit lah kita bilang. Terbit matahari, berlalu 15 menit, bolehlah berkurban. Boleh berkurban. Nah, wa yastamiru waktu dzabahi ila ghurubi syamsi min akhiri ayyamit tasyriq, dan terus ada waktu berkurban sampai akhir hari tasyrik. Tanggal 10 boleh, 11 boleh, 12 boleh, 13 boleh. Nah, walaupun kalau malam sah tapi kurang bagus. Berkurban malam boleh aja sah, tapi kurang bagus. Nah, kalau dalam madhab Syafi'i, baik imam sudah sholat atau belum, baik orang udah sholat atau belum, tetap boleh selama sudah berlalu masa yang cukup untuk itu. Misal begini, terbit matahari
tambah 15 menit. Itu kan udah cukup untuk 2 rakaat yang ringan, 2 khutbah yang ringan. Kira-kira di sini terbit matahari tambah 15 menit, udah mulai belum sholatnya? Belum. Udah boleh belum kurbannya? Sudah. Kenapa? Karena yang jadi ukuran bukan perbuatannya, tapi ukuran waktu yang cukup untuk melakukan perbuatan itu. Itu mazhab Syafi'i. Sementara 3 mazhab yang lain harus sudah selesai sholat dan 2 khutbahnya. Nah, harus sudah selesai sholat dan 2 khutbahnya. Jadi ada 3 pendapat. Imam Syafi'i bilang terbit matahari tambah waktu yang cukup untuk 2 rakaat dan 2 kali khutbah. Walaupun belum dilaksanakan itu sholatnya. Kalau 3 mazhab yang lain berkata harus sudah selesai 2 rakaat dan 2 khutbahnya. Kalau Imam Atha bin Abi Rabah mengatakan terbit matahari walaupun belum berlalu masa yang tadi itu sudah langsung boleh. Jadi ada 3 pendapat. Nah, tentang waktu penyembelihan hewan kurban. Nah, makanya untuk Idul Adha sunnah dipercepat sholatnya supaya panjang waktu penyembelihan hewan kurban. Kalau Idul Fitri sunnah diperlambat sholatnya supaya panjang waktu pelaksanaan pembayaran zakat fitrah. Nah, madhab Imam Abu Hanifah hanya membolehkan sampai tanggal 11 Zulhijjah saja. 12-13 tak boleh. Nah, kalau madhab Imam Abu Hanifah. Kalau kita kan sampai habis hari tasyrik. Kalau Imam Abu Hanifah itu sampai hari kedua saja. Bukan, berarti hari kedua hari tasyrik berarti tanggal 12. Nah, hari kedua hari tasyrik. 10 itu Idul Adha, 2 hari tasyrik, 11, 12. 13 tak boleh lagi dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Nah, kemudian barang siapa bernazar dengan satu hewan yang sudah dia tentukan untuk kurban. Ini kita ikuti kitab ini. Man nadhara udhiyatan muayyanatan. Barang siapa yang menentukan satu hewan kurban untuk dijadikan kurban nazarnya. Misal dia punya kambing. Aku bernazar kurban dengan kambing ini tahun ini. Sudah nazar plus ta'yin. Nah, kan gitu. Aku bernazar kurban dengan kambing ini tahun ini. Lalu kambingnya hilang sebelum masuk Idul Adha. Wajibkah dia mengganti kambingnya untuk nazar? Kalau hilangnya tidak sengaja, tak wajib ganti, sudah lepas dari tanggung jawab kurban. Tapi kalau hilangnya itu dengan ketaksiran, karena begini, orang kalau sudah menazarkan satu harta miliknya, maka barang itu sudah bukan jadi miliknya lagi, hanya menjadi titipan dari dia. Misal, ada orang punya uang 500.000, aku nazar sedekah dengan uang 500.000 ini, langsung bukan jadi milik dia lagi. Di tangan dia itu hanya jadi wadi'ah atau titipan. Maka berlakulah hukum wadi'ah di tangan orang. Kalau kita dititipin barang sama orang, hilang barangnya tanpa kesengajaan, maka tidak wajib ganti. Tapi kalau hilang barangnya karena keteledoran, karena kelalaian, wajib ganti. Maka begitulah dengan kambing yang dinazarkan tadi. Aku nazar kepada Allah dengan kambing ini berkurban tahun ini. Hilang karena tak dimasukkan kandang, wajib ganti yang semisalnya, kemudian dia kurban. Tapi kalau tanpa kesengajaan dia sudah dimasukkan kandang, ternyata dicuri orang, maka sudah bebas dari tanggung jawab. Nah, tapi seandainya dia nazarnya tidak ditakyin, wajib ganti. Aku bernazar, misal dia katakan, aku bernazar tahun ini aku kurban. Kambingnya tak dibilang, berarti kan boleh pakai kambing manapun. Dia udah beli kambing, hilang, cari lagi kambing yang lain. Pokoknya dia berkurban.
Paham itu bisa. Nah. Kalau dihilangkan orang kambingnya, ya orangnya wajib ganti untuk itu. Nah. Kemudian pembahasan berikutnya, yukrahu li muridit tadhiyati an nafsihi fi ashri dzilhijjati walau yaumal jumu'ati hatta yudhhiya ay yuzila syai'an min sya'rihi aw ghairihi ka zufrihi wa sa'iri ajza'ihi zahirati. Dimakruhkan bagi orang yang hendak berkurban atas nama dirinya sendiri ya. Nah, kalau dia mau kurban untuk orang lain, ini nggak masuk. Dia memang mau kurban atas nama diri dia sendiri, makruh dari tanggal 1 Zulhijjah untuk menghilangkan anggota-anggota tubuhnya, baik itu rambut, kumis, ataupun mohon maaf bulu ketiak, mohon maaf bulu kemaluan sekalipun. Nah, gigi, apalagi lah misalnya kuku, nah itu semuanya makruh dihilangkan. Hatta sampai di hari yang memang disunnahkan untuk menghilangkannya. Kalau 10 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 10, kira-kira bakalan lewat hari Jumat enggak? Pasti, karena 10 hari. Di hari Jumat sunnah enggak potong kuku? Sunnah. Hari Jumat sunnah enggak cabut bulu ketiak? Sunnah. Kalau dia mau berkurban, mana yang dimenangkan? Maka dimenangkan kemakruhannya. Jangan potong kuku. Loh tapi sunnah, aku mau kurban. Dimenangkan itunya. Walaupun hari Jumat. Sama kayak orang puasa. Orang puasa, apa hukum orang puasa pakai wewangian? Makruh. Hari Jumat sunnah pakai wewangian. Mana yang dimenangkan? Nah, puasanya. Nah, itu tadi. Nah, panjang pun dia kalau sampai 15 hari. Nah, itu tadi kalau sampai 5. Maka nih, mana tahu ada yang mau kurban, kalau mau pangkas sekarang lah pangkas. Nah, jangan nanti ketika udah masuk tanggal 1. Nah, yang mau potong kuku sekarang. Nah, yang mau cukur kumis sekarang. Nah, kalau janggut sudah tak terarah, jangan cukur habis. Kalau itu mau tak kurban pun makruh itu. Nah, kalau cukur habis janggut itu kapan pun, kalau janggut dicukur habis makruh, dirapikan saja, sisakanlah, nampakkan. Nah, ini kalau mau sekarang. Nah, jadi dimakruhkan dia untuk menghilangkan itu. Pokoknya semua anggota tubuh yang zahir. Bagaimana kalau yang dihilangkan adalah anggota tubuh yang batin? Contohnya berbekam. Kan ada juga yang hilang, darah. Ini makruh enggak? Yang mu'tamad tidak makruh. Tapi ada yang bilang makruh. Nah, tapi yang mu'tamad darah itu bagian batin. Jadi tak masalah berbekam bagi yang hendak kurban dari tanggal 1 tadi. Nah, alasannya apa? Kenapa? Kan begitu. Supaya memang seluruh anggota tubuh terlibat dalam ibadah kurban. Ammul maghfirah likullil a'dha. Ammal maghfirah atau ammatil maghfirah likullil a'dha. Ampunan itu, rahmat itu melingkupi, mengenai seluruh anggota tubuhnya tadi. Dan semuanya menjadi saksi atas ibadah hari itu. Nah, kemudian ada pendapat yang mengatakan bukan makruh potong kuku dari tanggal 1 sampai tanggal, pokoknya sebenarnya ini bukan sampai tanggal 10 ya, mohon maaf. Karena umumnya kita sembelih tanggal 10 sampai hewan kurbannya disembelih. Intinya begitu. Kalau kebetulan nyembelihnya tanggal 10 ya berarti sampai tanggal 10. Kalau kebetulan kurbannya itu disembelih tanggal 13 Zulhijjah berarti sampai tanggal 13. Jangan potong kukunya. Sebagian ulama mengharamkan. Haram hukumnya menghilangkan itu. Yakni madhab Hambali. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan kalau mau kurban haram potong kuku, haram pangkas. Berdosa dia potong kuku. Nah, itu tadi. Tapi kalau seandainya bertentangan dengan sesuatu yang memang itu mesti. Contoh, khitannya orang baligh. Ada orang non-muslim kafir
masuk Islam tanggal 2 Zulhijjah. Bersyahadat dia tanggal 2 Zulhijjah. Habis syahadat tahu pula dia karena dia udah pelajari Islam. Ini bentar lagi mau kurban ya. Ih, aku maulah aku kurban nanti ini. 1 ekor kambing, oke? Bapak udah khitan. Aku belum khitan pula. Ya udah khitan dulu, kata kawan yang satu, dia mau kurban. Mana pula boleh dihilangkan anggota tubuhnya? Cemana? Tapi dia udah balik, kalau udah balik wajib khitan. Nah, ini berarti pertentangannya antara makruh dengan wajib. Pastilah dimenangkan yang wajib. Atau ada orang sudah berkeinginan hendak kurban, tapi ternyata dia mencuri sampai 1/4 dinar. Kan itu nisab mencuri yang potong tangan. Ketangkap kemudian mau dihakimi, kata hakim vonis potong tangan. Maaf Pak Hakim, aku nak berkurban, tak boleh hilang anggota tubuh. Sebagian mengharamkan. Tapi kalau ini tak ada cerita, tetap dipotong. Nah, ataupun karena hajat. Hajat contohnya apa? Sakit gigi luar biasa. Kata dokter mau baik cabut gigi. Nah, aku nak berkurban, tak boleh dihilangkan, tahankan kau lah kalau situ. Mau dicabut tak mau karena mikirkan kurban. Udah hajat kalau itu boleh. Nah, lalu pembahasan berikutnya tentang ini. Inilah nikmatnya belajar pakai kitab tuh. Rinci kita dibawa sama penulis kitab. Seandainya kurbannya banyak, sampai 10 ekor dia berkurban. Kemakruhannya hilangnya kapan? Dengan kurban yang pertama atau kurban yang terakhir? Dia boleh potong kukunya kapan? Sampai 10-10-nya sudah disembelih atau cukup yang pertama saja? Nah, maka di sini dikatakan intafatil karohatu bil ula. Maka langsung hilang kemakruhannya dengan disembelih hewan kurbannya yang pertama. Udah? Bolehlah saat itu dia langsung potong kuku. Nah, jadi itu masalah tentang potong kuku dan sebagainya. Jadi bagi Bapak Ibu yang memang hendak berkurban, nanti tanggal 1 Zulhijjah kurang lebih di tanggal 10 atau 11. 10 ya. 10 Juli. Nah, dari tanggal 10 Juli jangan lagi potong kuku, jangan lagi potong rambut, jangan lagi menghilangkan anggota tubuh tadi itu. Nah. Kemudian qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, la urakhisu, aku tidak memberikan keringanan fi tarkil udhiyati liman qadara 'alaiha, untuk meninggalkan berkurban bagi yang mampu berkurban. Punya uang 10 juta. Mampu gak kurban tuh? Mampu. Tapi sayanglah, kan sunnah saja. Tak suka Imam Syafi'i itu. Walaupun tidak beliau haramkan, tapi beliau tidak suka. Nah, beliau tidak suka. Nah, kemudian la tajibul udhiyatu illa bin nadri. Tidak wajib kurban itu kecuali dengan dinazarkan atau ditakyin. Kalau sudah dinazarkan atau sudah ditakyin, maka jadi wajiblah nazar. Kalau sudah wajib, maka tak boleh dia makan daging kurbannya sedikit pun. Bukan hanya dia, seluruh anggota keluarga dia yang wajib dia nafkahi tak boleh makan daging kurbannya. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, lafaz ta'yin adalah ini hewan kurbanku. Ini mau kujadikan hewan kurban. Ini untuk kurban. Ta'yin itu apa? Ini. Menentukan. Ketika itu sudah terucap, maka wajib tuh dikurbankan. Dan ketika hukumnya sudah wajib, tak boleh dia makan. Dan mohon maaf, bukan hanya tak boleh makan, tapi wajib sedekah semua. Nggak boleh dikasih kepada orang kaya,
harus kepada orang miskin semuanya. Karena wajib sedekah, tak boleh hadiah. Nah, itu. Jadi tak usah dibilang-bilang lah. Nah, kalau mau bilang, iringkan dengan hukumnya. Untuk apa kambing itu Pak Isa? Oh ini untuk kurban sunnahku. Ah udah, kalau itu tak akan jadi wajib. Kenapa? Karena sudah dia tentukan hukumnya. Nah, kalau terlalu lama pisahnya, udah jadi wajib. Untuk apa itu? Untuk kurban. Berjalan 10 langkah. Lupa. Kurban sunnah. Nah, udah tak lagi. Tak bisa coba. Udah lama fasalnya. Nah. Bahkan di sini dikatakan, fama yaqa'u minal awam, maka apa-apa yang terjadi di sisi orang awam, inda su'alihim, ketika mereka ditanya, amma yuriduna tadhiya bihi, nah tentang hewan yang mau dia sembelih itu, terus dia bilang hadihi udhiyatun. Nih, kebanyakan terjadi di orang awam kalau dia ditanya, kambing untuk apa itu? Oh ini untuk kurban. Nah, tasiru bihi wajibatan, maka dengan ucapannya itu jadi kurban wajib. Wa yahrumu alaihimul aklu minha, dan haram mereka memakan itu tadi. Tapi pahalanya besar. Kenapa? Karena jadi banyak sedekahnya. Nah, cuma hatinya kecil sini. Sempit hatinya. Wala yuqbalu, dan tidak diterima qauluhum, ucapan mereka, aradna tatawu'a biha, maksudnya kurban sunnahnya itu enggak diterima kayak kata Pak Isa tadi. Untuk apa itu Pak Isa? Oh ini untuk kurban lah nanti raya. Pak, itu jadi wajib tuh. Oh enggak, maksudku sunnah, enggak diterima ucapan itu. Ya. Iya sama, karena nggak mesti di bulan Zulhijjah. Memang ditunjuk lembunya. Atau 3 bulan sebelum Idul Adha ada dicatatkan dia. Atau di posan ini untuk kurban. Itu jadi wajib. Tak bisa. Nah, tak bisa. Tentu kan? Mau untuk apa itu? Untuk kurban sunnah. Seharusnya gitu jawabnya. Ya. Tapi kalau sudah termakan, maka itu menunjukkan apabila tidak disembah. Apa alternatifnya? Kalau temakan, ingat berapa potong temakan, belikan daging lembu, kasihkan kepada fakir miskin, ganti yang udah temakan. Kayak temakan zakat. Nah, begitulah caranya. Dan itu yang berhak menerima itu memang fakir miskin saja. Kenapa? Karena nanti jadinya wajib sedekah, nggak boleh hadiah lagi. Nah, jadi harus fakir miskin saja. Iya. Enggak lah, tidak lah, karena bagian dia saja. Ya, tapi begini, inilah nikmatnya belajar fikih. Kalau kita belajar itu tak dari satu kitab. Lanjutan, khilafan li ba'dihim, berbeda hukumnya dengan sebagian ulama. Di sini ada sebagian ulama yang berpendapat, ya amannya kalau kita begitu, tapi kalau ada orang yang termakan, bolehlah pakai pendapat yang dilihat. Wa qala Sayyid Umar Al-Basri, berkata Sayyid Umar Al-Basri, seorang ulama, yambaghi ayyakuna mahalluhu ma lam yaqsidil ikhbar. Kewajiban kurban dengan ta'yin, status kurban menjadi wajib dengan ta'yin selama tidak ada niat memberitahu. Kalau niatnya menginformasikan kepada orang yang bertanya, taklah jadi wajib. Itu kata Sayyid Umar Al-Basri. Fa in qasadahu, tapi kalau dia memang niatnya ya udah ini mau jadi wajib, begitulah dia ta'yin.
barulah jadi wajib. Kalau niatnya ikhbar, nah maka fala ta'yina, maka tidak menjadi ta'yin. Kalau niatnya mengkhabarkan, menginformasikan. Untuk apa itu? Kan dia butuh informasi jawaban. Untuk kurban. Maka kata Sayyid Umar Al-Basri, itu bukan mentakyin, itu menjawab. Begitulah bahasa. Nah, kalau ikut ini aman lah. Jadi tadi kan menginformasikan kepada si penjual. Jadi tiba masa waktunya dia membawa mobil, tanya tetangga atau apa Pak? Sama. Selama niatnya informasi menurut Said Umar Basri tak masalah. Nah, bukan sengaja mentakyin untuk yang wajib. Jadi kalau pakai ini lepaslah semua yang begitu. Nah, yang paling kuat tentu yang pertama. Kalau pendapat yang paling kuat. Cuma kan begini, ada masyarakat nih yang kalau mendengar hukumnya agak berat, malas dia ngaji lagi. Malas, kesalahan semua pun rupanya. Kasih alternatif. Nanti ke depannya jangan begitu lagi, Bu. Jangan disebut-sebut. Untuk yang lalu ikut yang ini bolehlah. Tapi ke depannya ikutlah yang kuat. Jangan begini lagi. Begitulah cara kita. Nah, ingat, Rasulullah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Lau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik." Kalau kau keras sekali, nah, kabur mereka tuh dari sisimu. Nah, kalau seandainya nggak agak ada tarik ulurnya dalam fatwa nih, nah, kabur orang. Payah belajar sama Pak Isa nih, semua tak boleh. Jadi kalau ada masih pendapat yang begitu, dia bilang, yang lalu udahlah kita ikut ini, tapi yang akan datang kita ikut pendapat yang mu'tamad. Nah, kalau nggak begitu, udah entah berapa banyak, 10 kali kurban, gue bilang, mana kambing kurbanku? Ini kambing kurbanku, iya, semuanya. Nah, kalau pakai insya Allah tak jadi. Nah, karena nazar tidak akan jadi dengan insya Allah. Sama seperti sumpah. Nah, nggak bisa ditaklik ya. Nah, kemudian niatus syira lil udhiyah. Niat membeli, tapi membeli kambing, membeli lembu, niatnya untuk kurban. La tasiru bihi udhiyatan, maka tidak otomatis menjadi kurban. Artinya kalau dia membeli dengan niatan mau kurban, apakah jadi wajib untuk dikurbankan? Tidak. Nah, li'anna izalatal milki ala sabilil qurbah la tahsulu bidzalika. Misalnya, mau kemana Pak? Mau beli kambing. Untuk apa? Untuk kurban. Habis dibeli, apakah langsung wajib untuk kurban tuh? Tidak. Bandingannya beli budak untuk dimerdekakan. Aku mau beli budak lah, mau nak aku merdekakan. Beli budak. Otomatis merdeka atau butuh lafaz memerdekakan lagi dulu? Butuh lafaz, maka begitulah bandingannya. Jadi beli untuk apa kambing? Beli kambing Pak? Untuk kurban lah. Apakah itu sudah menjadi kewajiban kurban? Nah, beda. Kemudian, siapa yang dikhitab, diperintahkan untuk berkurban? Al-muslimu, al-balighu, al-aqilu, al-hurru, al-mustati'. Orang Islam yang baligh, berakal, merdeka dan mampu. Nah, dan mampu. Yang dimaksud mampu ini apa? May yaqdiru 'alaiha fadilatan an hajatihi wa hajati mamunihi yaumal 'idi wa ayyamit tasyrik. Yang disebut mampu adalah orang yang punya kelebihan harta untuk hajat dirinya dan hajat orang-orang yang dia tanggung nafkahnya di hari Idul Adha dan di hari-hari tasyrik. Nah, maka jangan paksakan diri kalau seandainya tak memang punya kelebihan. Dia belum wajib. Kita pernah ditanya, Ustaz, kalau patungan beli kambing untuk kurban, kambing bukan lembu. Patungan beli kambing untuk kurban, ada 10 orang, 200.000, 200.000. Terbelilah kambing 1-2 juta. Bisa itu untuk kurban? Bisa, tapi atas nama 1 orang. Loh kan patungan? Iya, tetap atas nama 1 orang. Siapalah dari 10 itu, kasih kambing ke dia, nah kau berkurban.
Wah, enak kali lah dia, ya memang harus begitu. Kalau kami kasih ke dia, kami dapat pahala kurbannya. Kalian dapat pahala sedekah, ngasih uang ke orang. Nah, kasih uang, ya terserah aja. Dapat pahala sedekah aja ngasih duit ke orang. Nah, jadi mana pula bisa berkongsi? Pesantren itu apa? Yang mukhatab tuh muslim. Ini kan tadi yang dikhitab tuh. Pesantren tuh muslim. Mana pula pesantren muslim? Pesantren tuh bangunan. Nah, jadi tak bisa. Nah, tak salah kurban begitu. Yang menyembelih pun nih. Hada kurbanu Ma'had Zainul Umam misalnya. Ini kurban Ma'had Zainul Umam. Ma'had Zainul Umam siapa? Wataqabbal minhum, bangunannya. Nah, namanya tak bisa. Harus orang yang baligh berakal. Pesantren tak berakal, santrinya berakal. Nah, tadi. Bagus begitu. Itu tadi, protes. Banyak begitu. Atas nama majelis. Yang dikhitab tuh muslim baligh berakal. Itu orang atau majelis tuh kalau begitu? Kan jelas orang tuh begitu. Nah, kalau gitu jangan atas nama kurban. Nyembelih saja lah bilang. Kalau memang yang penting makannya, memang mau makan ya ceritanya, bukan mau ibadah. Kalau memang mau makan, bukan mau ibadah, ya tak apalah sibuk-sibuk begitu, kecuali mau ibadah. Itu tadi. Nah, itu. Mau makannya pula cerita. Sekalian. Enggak bisa kalau itu enggak dapat. Kalau makan tak ada rukun syarat. Kalau ibadah inilah yang terkait dengan rukun syarat. Nah, ini kan kadang apa bahasa kita? Pesantren pula gitu. Gimana lagi pesantren tak tepat pula lagi. Allah. Nah, jadi itu yang dikatakan orang mampu. Jadi nggak usah sampai patungan, berarti belum mampu, tak dikhitab, tak dibebankan dia kepada itu tadi. Kemudian in ta'addada ahlul bait. Ini saya tak tahu pula jam berapa. Jam 10. In ta'addada ahlul baiti, kalau seandainya berbilang jumlah penghuni rumah ahlul bait. Takunul udhiyatu sunnata kifayatin. Maka hukum berkurban itu sunnah kifayah. Faisah berapa sekeluarga? 4. Maka 1 saja buat gugur untuk sekeluarga. Gugur permintaannya, gugur tuntutan pelaksanaannya. Tapi yang berpahala tetap yang melaksanakan. Maksudnya bagaimana ya? Contohnya begini. Kiasnya kepada azan lah. Ada orang mau sholat berjamaah di masjid nih. Yang azan semua atau 1 orang? 1 orang. Setelah 1 orang tadi itu azan, dianggapkah sudah dilaksanakan azan di jamaah itu? Sudah. Sunnah kifayah. Yang berpahala azan semua jamaah atau yang azan saja? Yang azan saja. Nah, begitulah. Nah, misal istri Pak Isa punya uang juga. Pak Isa juga punya uang. Kata Pak Isa, berkurban kita deh. Abang aja lah, 1 orang aja kan udah selesai ya bang untuk keluarga. Pak Isa saja yang berkurban. Maka yang berpahala Pak Isa. Istrinya tak dapat pahala, tapi tuntutan untuk keluarga itu bisa disebut keluarga nih telah berkurban. Nah, bisalah disebut seperti itu. Tapi yang dapat pahala cuma Pak Isa. Itu menurut satu ulama. Tapi kalau seandainya menurut Imam Romli, semua dapat pahalanya. Wah, enak juga ikut mendapat Imam Romli. Semua dapat pahalanya. Itu menurut Imam Romli. Itu tertulis dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri. Nah, kalau begini Ustaz, dia ada duit kan?
tadi kan misalkan 7 anak sama suami istri dari banyak 5. Manakah yang terlebih afdal didahulukan kalau bisa dulu? Tentulah yang menanggung nafkahnya. Berarti suami itu tetap pasti. Nah, maka apalagi kalau ada anak yang belum baligh, tak usah dia belum dikhitab. Kadang gini, ayah udah, emak udah, anak sudah, adik lah nih masih umur 5 tahun. Sahkah kurbannya? Sah, tapi sebenarnya belum dikhitab. Artinya afdal bagus yang sudah dikhitab saja. Nah, itu tadi. Iya, itulah. Ya sah, tapi bukan yang paling afdal. Bukan yang paling afdal. Kalau sahnya sah. Nah. Kemudian la yajuzu ayyudhhiya an ghairihi bighairi iznihi. Tidak boleh berkurban atas nama orang lain tanpa izinnya. Inisiatif sendiri. Kurban ayah emaknya mandiri, bukan dia yang tanggung nafkahnya. Tapi dia berkurban adalah untuk atas nama emak saja. Tak bilang-bilang sama emaknya, tak boleh. Nah, tak sah berarti. Kalau seandainya begitu, bilang dulu. Illa idza dhaha an ahli baitihi, kecuali dia kurban untuk orang yang dia tanggung nafkahnya, itu enggak mesti izin. Nah, anaknya misalnya begitu. Tapi kalau orang yang tidak dia tanggung nafkahnya, dia kurbankan tanpa bilang-bilang sama orangnya, itu enggak bisa. La yajuz, tak boleh. Nah, itu tadi. Wa amma bi idnihi, adapun kalau diizinkan, maka boleh. Walaupun orangnya sudah meninggal, boleh. Nah, artinya habis dia izinkan orangnya meninggal, silahkan dikurban. Nah, kemudian ini yang juga sering menjadi polemik. La tadhiyata an mayyitin, tidak ada kurban atas nama mayit. Tidak ada kurban atas nama mayit. Ini yang mu'tamad, ini yang paling kuat pendapat. Nah, illam yusi biha, kalau si mayit tidak berwasiat. Kalau si mayit berwasiat, kalau aku mati nanti Idul Adha kurbanlah untukku. Nah, itu kan berarti wasiat. Kalau wasiat berarti diambil dari harta mana? Harta mayit diambil. Nah, tadi. Kalau begitu boleh. Nah, ada satu hadis bahwasannya anna Ali bin Abi Thalib kana yudhhiya bi kabshaini an nafsihi wa kabshaini anin nabi. Ali bin Abi Thalib dalam satu riwayat dikatakan pernah berkurban dengan 2 ekor kambing, satu untuk dirinya, satu untuk Nabi setelah Nabi wafat. Maka ketika ditanya, apa kata beliau? Inna Rasulullah amara an udhhi anhu. Rasulullah dulu pernah menyuruhku untuk berkurban atas nama beliau. Nah, itu berarti boleh. Kalau seandainya begitu. Ya. Kemudian, nah, ini yang perlu diperhatikan. Idza dhaha an ghairihi yajibu alaihi tasadduqu bi jami'iha. Kalau dia berkurban untuk atau atas nama orang lain atau atas nama mayit yang memang berwasiat tadi, maka itu harus disedekahkan semua kepada fakir miskin semua. Kalau dia berkurban atas nama orang lain, itu wajib disedekahkan semua. Bukan wakil ya, kalau wakil beda. Ini memang dia berkurban atas nama mayit yang berwasiat misalnya. Nah, itu wajib disedekahkan semua. Nggak boleh kasih ke orang kaya. Nah, qila, tapi ada satu pendapat lemah. Qila, pendapat yang tidak kuat. Tasihhut tadhiyatu anil mayyit wa illam yusibiha. Boleh berkurban atas nama mayit walaupun dia tidak berwasiat. Itu ada pendapat kedua. Bukan yang paling kuatnya. Yang paling kuat tidak boleh. Ya. Nah, jam 10. Di sini lah insyaallah Pak Isan. Ini belum selesai lagi. Dapat kita sekali lagi sebelum Idul Adha dapat. Belum bahas tentang masalah binatangnya lagi. Masih hukum-hukumnya. Nah, 2 minggu ke depan masih kayak tadi lah. Baca sedikit Fathul Mu'in, sambung fikih kurban.